jam ya. Baik, mohon maaf atas nama teman-teman semuanya dan saya sebagai petugas dari gizi. Ada yang pernah ketemu saya mungkin? Nggak pernah, makanya saya copot masker saya supaya nanti ketemu di hari atau Wani, ya. Siap menyapa panjenengan dan panjenengan monggo menyapa kami. Kalau kami sedang berada di sekitaran panjenengan. Ada teman saya di sana, Mbak Windia, yang biasanya ada di Poligisi. Saya juga biasa di Poligisi, tapi kita rolling, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, puji syukur kehadirat Ilahi Robi karena pada siang hari ini kita dipertemukan dalam acara yang jarang terjadi yang seperti ini. Doakan saja kami selalu menyertai panjenengan semua untuk memberikan informasi-informasi tentang gizi. Sebelumnya supaya tidak ngantuk, siapa yang datang pertama kali duduk di tempat ini? Peserta ya, bukan Mbak Titin. Lo ngaku. Siapa? Siapa yang paling dulu? Si kosong itu, mau wis teko. Siapa? Ayo Bu. Loh, ada silver queen dari saya. Loh, ya Allah ya. Ayo siapa? Beng-bengnya untuk yang pertama kali datang. Oh, Ibu pakai jilbab. Silakan. Ayo Bu, Mas lain dong. Kayaknya satu keluarga. Silakan. Nanti tunggu. Ada banyak hadiah untuk panjenengan. Baiklah, saya mulai. Tadi Dokter Kusuma ya menyebutkan bahwa Ibu tadi menanyakan kok lemes aja ya Dok ya, saya kan gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya karena obat bisa saja, tapi stamina tubuh panjenengan juga sangat penting diperhatikan. Dari apa nantinya? Tentunya dari pengaturan dahar. Ibu membaca di situ ada tulisannya apa? Diet ya. Diet itu bukan berarti terus harus langsing tidak seperti saya ini. Ya. Bukan berarti diet itu buru kudu langsing kan? Boten. Diet itu artinya pengaturan makan. Baiklah, saya mulai ya. Setelah awan. Ini ya. Nah, sudah tahu semuanya. Pasti informasi ini sudah tahu semuanya. Bahwa ada virus yang akan membuat tubuh panjenengan menjadi tidak enak, terganggu ya. Tapi jangan seperti yang dikatakan Dr. Suma, jangan sampai putus asa. Kita harus tidak boleh pesimis, kita harus optimis membuat tubuh kita selalu sehat. Lanjut. Kata kuncinya adalah pada kekebalan, betul nggak? Sudah periksa semuanya ya? Pada kekebalan. Nah, sekarang ini intinya pada yang saya warnai merah, sistem kekebalan tubuh panjenengan. Pentingnya gizi, kalau dikatakan nutrisi berarti artinya gizi itu, Bapak-bapak. Nah, perannya apa sebenarnya? Gizi yang baik berperan untuk mempertahankan gaya makan. Iya, gaya makanan kita yang sehat. Jadi pola makan yang sehat panjenengan harus tahu. Bagaimana dengan sakit seperti panjenengan ini bisa bertahan baik dengan kekebalan tubuh jadi bertambah, mendukung kesehatan secara keseluruhan. Nggak iso nang dindi lek tubuh itu nggak secara kelihatannya itu fit, masih motor jajar-jajar, truknya jajar-jajar, tapi tubuh kita, ketahanan tubuh kita melemah. Apa sih gunanya? Ya, membantu menjaga sistem kekebalan tubuh. Nomor 1 sebenarnya di stabilo merah, ya. Mempertahankan berat badan. Nah, yang bisa terjadi nanti kalau kondisi dahar panjenengan kurang baik, kurang tepat, maka yang terjadi adalah berat badan panjenengan yang akan turun. Jadi koyo arek cilik setiap kali datang jangan lupa timbang berat badan. Timbang berat badan itu bukan berarti di kono. Kalau misalnya berat badannya ada di seruni gini, berat badannya pakai timbangan itu ya pakai itu. Orang boleh nggak timbangan gabah ya nak bodoh mana ya? Nah bodoh. Jadi kalau bisa diusahakan dalam satu timbangan. Jadi mengetahui kok arek cilik posyandu naik turunnya. Saya diusahakan naik terus ya. Terus dapat menyerap obat seperti yang dijelaskan tadi ARV dengan maksimal kalau status gizi panjenengan sedang baik. Ya, membantu memperkuat sistem kekebalan dan menjaga kesehatan orang-orang dengan HIV. Lanjut. Nah, ini pentingnya gizi. Lanjut Mas. Nah ini yang terjadi pada panjenengan biasanya adalah status gizinya menjadi kurang. Moro-moro berat badannya mundur. Nah, biasanya yang terjadi itu, yang panjenengan bisa alami itu adalah hilangnya nafsu makan. Dalam? Nah, benar tulisan saya berarti ya, hilangnya nafsu makan.
karena ada rasa mual dan yang biasanya terjadi adalah sari awal. Alhamdulillah, ya. Nah, kalau yang ini biasanya, biasanya pasien sampai rawat inap karena tidak kelebon popo, ya. Kita semuanya sudah biasa di ruangan, ya. Alhamdulillah. Nah, gangguan penyerapan sari makanan banyak sebabnya karena gangguan metabolisme di tubuh panjenengan. Terus karena adanya muntah dan diare. Yuk sewu, semua ada yang mengalami pernah jadi muntah terus-terusan sama diare? Kalau diare yang Awal-awal ya. Ada yang pernah sampai opname karena diare? Tidak ada. Ibu. Nah, ini yang menyebabkan panjenengan akan banyak kehilangan berat badan. Emang ya. Kemudian adanya penyakit infeksi. Banyak penyakit infeksi, gampang ketularan, watuk pilek, yang tidak apa-apa, jadi kan moro-moro demam, moro-moro pilek, ya. Tapi semuanya itu, ayo kita lawan. Kita buat semuanya itu jadi baik. Salah satunya dengan mendampingi dengan makanan sehat. Nanti tak cerita nih bagaimana caranya. Meningkatnya kebutuhan energi. Jadi dengan nyun sewu, dengan sakitnya panjenengan itu, tubuhnya itu membutuhkan banyak energi, menyerap energi dari tubuh panjenengan sendiri. Maka nanti perlu ditambah makanan dari luar itu tadi, makannya benar supaya energi yang banyak dikeluarkan tubuh karena melawan virusnya itu bisa digantikan, ya. Terus adanya gangguan metabolisme. Yang saya mudah depresi, jenengan pikiran berat badannya bisa udun, nggak iso turu, ya kan? Bener nggak? Tole-tole kayak iyo, ya. Pikiran itu yang membuat jadi berat anemis, ya, darah karena kurang tidur, kepikiran, ya. Apa pakai delok anu itu mang berat, ya, bisa turu, nggak apa-apa ibu ya. Lanjut kan? Nah, syaratnya sekarang, bagaimana syarat yang benar, dahar yang benar, supaya tadi resiko-resiko kurang gizi bisa dihindarkan. Yang pertama adalah sumber energi jangan sampai kurang. Ada yang bisa membantu saya menjawab apa makanan yang paling banyak mengandung sumber energi? Energi tenaga. Ada yang bisa bantu? Sakit tak paringi bempe wong mari. Liyane. Tunjuk jari aja, tunjuk jari supaya arahnya bempe tepat sasaran. Monggo. Oh iya ibu. Lapor ya tuh. Tenang nanti ada hadiah. Apa itu bu? Nasi. Yang kedua apa? Ada bebek lagi? Susu. Kurang tepat. Kenapa? Kurang tepat juga ada satu lagi. Oh ibu mana kalian bebek? Ya. Apa itu? Antarkan sampai ke belakang. Terima kasih jawabannya. Tenang, tidak salah jawabannya. Tetapi di sini yang kita utamakan adalah kelompok karbohidrat. Jadi yang membuat panjenengan kenyang dulu supaya energinya banyak. Nggak usah bingung melok-melok, asing kepingin langsing kayak saya gitu. Sebelumnya dikurangi, nggak usah. Panjenengan sedang membutuhkan banyak sumber energi. Tepung-tepungan, beras, sego jagung, sego bubuk, nggak apa-apa, itu sumber energi. Ya, dahar saja, nggak usah bingung. Ya, sehari biasanya pola makannya berapa? 2 kali, 3 kali, lanjutin. Ya, nggak usah ragu-ragu. Yang kedua harus ada sumber protein. Bebeknya habis, tapi yang panjenengan katakan tadi bener. Kacang-kacangan sano. Ya, jadi kacang-kacangan ya, itu merupakan sumber protein. Ada 2, dari hewan dan dari tumbuh-tumbuhan. Yang dari hewan, salah satunya susu. Bebeknya tidak bisa. Jadi lauk-lauk ya. Tenang, nanti emas pasti merebut kado yang besar. Jadi ada lauk pauk seperti ayam, daging, telur, ikan. Itu merupakan sumber protein hewani. Nah, nabati, yo kacang-kacangan, tempe, tahu jangan disepelekan. Iya betul sekali, bebeknya sudah. Jadi nanti Bapak Ibu terapkan apa yang saya ceritakan. Fungsi daripada protein 2 lauk pauk itu adalah membangun sel-sel tubuh panjenengan kembali yang sedang dirusak oleh virus. Ojo gelem kalah sama virus. Ya. Jadi lawan dengan makanan sehat. Bu, aku tepat diet, sudahlah, nggak usah diet, mengurangi dulu. Pertahankan tubuh dalam kondisi baik dulu. Ya. Kemudian sumber lemak.
Bu aku seumur 40 lebih, Bu aku pengen ngurangi gorengan, boleh. Tetapi yang muda-muda tetap konsumsi misalnya gorengan, ceplok endong digoreng tetap boleh. Kenapa? Pilih yang lain, mau di macam akeh. Ono urang, ono iwak tongkol, ono mujair. Terus maunya ibu apa? Oh vegetarian, tahu tempe telur nggak mau. Iwak pindang wes, iwak kelotok. Mungkin apa sih? Susu. Loh itu jawaban emas. Susu adalah sumber protein dan lemak yang bagus. Jadi dipilih. Kalau ingin konsultasi secara bisik-bisik dan lebih banyak dari cerita saya, panjenengan bisa ketemu dengan Mbak Nindya di Poligisi. Dan tak dulu bilang ke dokter saya pengen poligisi, ngobrol gak senenge. Pengen mengetahui makanan yang bagaimana sing sampai ini sesuai pola makannya. Monggo. Kami siap menunggu panjenengan. Kemudian vitamin dan mineral, apa sumbernya? Sayur dan buah. Itu pada vitamin. Jadi gini, aku wis enak makmu sehat-sehat apa jangan kalau punya tempe. Kurang enggak? Kurang. Karena enggak ada iwak pe-nya, enggak ada iwak pindangnya, enggak ada telurnya. Jadi harus seimbang. Nanti saya jelaskan di belakang, monggo. Nah, yang dinamakan bahwa daharan panjenengan seimbang itu adalah dahar atau mengkonsumsi makanan beragam. Beragam itu apa? Macam-macam. Dek Lumajang itu gak sorong golek panganan, betul gak? Mau iwak pe, iwak tongkol, iwak pindang, iwak kumirang, mujair, ono kabeh kaya kali duwike. Tempe tahu tambah buah-buah sampai sore sih ono di pasar. Sayur dan buah tambah buah, ya? Ini di Papua, ya angel. Di sini gampang, jadi bukan alasan. Wah aku gak doyan genjer, yang boleh oh iya nih ya. Ada telada. Nggak doyan tempe tahu, ya di medol, ya. Sip. Membiasakan yang nomor 2, membiasakan perilaku hidup bersih. Memang bukan bagian saya, tetapi hidup bersih itu harus selalu panjenengan terapkan. Contoh paling kecil adalah cuci tangan. Mari ke rumah sakit, kate dahar, kate mini, mari teko jeding, mari masak, cuci tangan, cuci tangan. Lek ono air mengalir keran pakai itu, minimal kebersihan di situ. Yang lain, kebersihan tempat tidur, kebersihan alat makan, semuanya. Kebersihan tubuh itu paling penting. Karena ingat, virusnya ada di situ. Maka panjenengan harus membuat tubuh bersih dari bakteri-bakteri virus yang lain. Ya, melakukan aktivitas fisik dengan apa coba? Bagus. Panjenengan melakukan? Benar. Minimal jalan sehat setiap pagi. Ya. Habis sembahyang subuh kalau yang beragama Islam, monggo jalan santai atau apapun yang jenengan bisa, enggak usah bingung basket, tenis, enggak usah sih mahal-mahal, ya. Mempertahankan dan memantau berat badan normal, makanya selalu minta timbang ke bapak ibu perawatnya, ya. Jangan sampai berat badan itu jadi turun, ya. Lanjut, cepet-cepetan. Nah ini gizi yang seimbang itu ada gambarnya. Kalau yang belakang nggak kelihatan, yang paling bawah itu ya olahraga, ya cuci tangan. Terus banyak itu makanan war-warkan, sego, ketelo, bote, kentang, itu tetap boleh dikonsumsi. Di atasnya ada buah-buahan dan sayur. Di atasnya lagi harus ada lauk pauk. Jadi dikatakan seimbang itu mboten terus mek. Jangan karo iwak tok itu tahu tempe ya. Oh, ndak mek sego cekaruk dikerawu karo klopo tempe goreng. Ya sesekali boleh, tapi tidak harus. Senenganku iku bu tidak mual ndak. Semuanya bisa didahar. Monggo. Sekarang isi piringku. Nah, iki penjelasan yang saya ceritakan tadi bahwa isi piringku di dalam piringnya panjenengan minimal iku sing akeh panjenengan segone. Walaupun ndak ketempruk, ndak harus buahnya. Kok lek keluarkan sego liyane ndak mlebu. Iya, kakek sego jangan lali. Nah, yang separuhnya tadi 3/4 itu ada sego-segoan ditambah sayur-sayuran. Harus itu. Di Lumajang nggak boleh pakai alasan soro bu balik sayur nggak bro. Ono kelor, ono telada. Itu semua sumber sayur. Buah mahal bu, buah pir bu, apel lalapo, kate sono, gedang ono murah. Dan itu semuanya sumber zat gizi, jangan diremehkan. Ya. Fungsinya
tadi tak jelas no. Opo. Yang titik mek lauk. Ya. Jadi akan segone pancet untuk panjenengan yang seimbang. Monggo. Kok aku ngecobrol iki contohnya ndak harus waduh ibu rek mie ayam isu-isu ndak wajib ini hanya contoh. Sampai mulai ngecobros dari Pak tadi sampai sekarang ada yang ditanyakan ke saya. Nanti kita lanjutkan. Kalau dengan saya, ayo enak apa yang membuat panjenengan ganjalan tentang makanan, akan saya jawab. Nggak bisa di sini kita ke poli. Monggo. Kalau ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Nggak ada? Lanjut. Nah, sekarang yang harus kita jelaskan lagi adalah tentang keamanan pangan. Apa itu keamanan pangan? Bagaimana panjenengan itu memilih, menangani, mengolah makanan sehingga makanan itu tidak menjadi penyebab penyakit bawaan dari makanan. Tak contohnya adalah makanannya yang kurang bersih, tidak didelok kedaluarsane, moro panjenengan diare karena makanan, bukan karena sakitnya. Rugi nggak panjenengan? Rugi. Makanya sejak sekarang mendengarkan penjelasan dari saya, perhatikan keamanan makanan. Salah satunya adalah memilihnya benar, mengolahnya benar, menyimpannya juga benar. Indomie saweneng disimpen sing rasa soto, ndak ruwah barang didelok kedaluarsa. Godhok ae, eman-eman, tuku larang-larang. Itu tidak sesuai dengan paham keamanan pangan. Ya, memilih makanan juga benar. Jangan golek goro-goro. Contohnya, oplosan. Amit loh ya. Sudah ada aman lagi. Jangan menambah masalah. Nggih. Jadi semua keamanan pangan harus panjenengan perhatikan. Makanan dan air dapat terkontaminasi kuman penyebab sakit. Jadi nambahi keracunan, nambahi sakit dari makanan. Itu harus panjenengan perhatikan. Kalau selama ini mungkin enggak ya. Nah ini, mengapa penting? Sakjane iki nek ngarepe wae ya. Karena jangan wes ya. Karena HIV itu merusak kekebalan. Jadi panjenengan kekebalannya itu nyuwun sewu. Ya harus disyukuri juga kekebalannya memang sudah berkurang dibandingkan orang lain. Apakah kita menyerah? Tidak boleh. Tapi kita harus berusaha. Wis dikai carane mau dengan cara melihat keamanan pangannya. Harus optimis. Nggak ada kata-kata pesimis. Pesimis itu apa sih? Bahasa Jawa ini bu. Tapi dulu kita ada lo belum. Ngelokro. Pesimis itu ngelokro. Males nggak usah nyoba air terus kadang sebenarnya aku muat. Jangan. Ayo bersemangat. Kita mendukung panjenengan. Tidak ada kata yang membuat panjenengan jadi melemah. Kami selalu membuat panjenengan bersemangat. Ya. Mengikuti pedoman keamanan pangan untuk mengurangi resiko penyakit bawaan. Mari wes tak jelas tadi. Ya, yuk lanjut. Tipsnya, tips agar panjenengan itu selamat dan aman dari makanan-makanan, terutama sekarang gempuran makanan awetan ya mas ya. Korea, makanan Korea, India, Arab. Sembarang kalian boleh didahar, tetapi harus tahu tentang keamanannya. Satu, jangan mengkonsumsi makanan, jangan sering-sering makanan yang berpengawet. Jadi makanan segar aja, yang dimasak ibu-ibunya, ya, yang moro, mari masak, habis. Nggak usah blenderan sampai petang dino, ya. Luar kan? Aku banting bisa, ya. Seperti itu. Boleh 1-2 hari karena lebih meresap, tetapi harus diingat, muntuk titik, mampu titik, menjelang mudah sekali untuk terjadi. Ya, hindari mengkonsumsi sumber hewani dalam bentuk mentah atau setengah matang. Biasanya apa? Telur, apalagi? Daging, sate. Oh, aku 10 setengah matang. Lelapo. Pilih aja yang matang. Telur, biasanya panjenengan itu lebih suka yang setengah matang terus rada upluk-upluk, rada. Itu sebenarnya malah tidak membuat kuman yang ada di cangkangnya itu menjadi mati. Maka setengah matang itu tidak kita anjurkan. Lebih baik didadar, diceplok atau direbus yang betul-betul matang. Tidak usah setengah matang. Sate juga begitu.
mintalah sate yang dengan pembakaran yang sempurna. Boleh kan? Boleh. Tidak apa-apa. Ya. Terus mengurangi konsumsi sayur dalam bentuk mentah. Contohnya lalapan. Ya. Kalau panjenengan kepingin lalapan, usahakan tidak mundur. Jadi betul-betul dikumbah dewe, bersih, higienis, ya. Begitu. Kemudian sedapat mungkin menghindari jajanan yang kurang terjaga kebersihannya. Wah enak deh kalau tahu kocek erek masih wongin untuk ya tidak usah bonek mana itu ya. Jadi lebih baik cari, kalau misalnya harus mundur, carilah yang bersih, jenengan perso betul-betul memang dimasak dengan baik, ya. Ibu ini ngomong kakean gini-gini, enggak, saya hanya karena saya memang jenengan. Jangan sampai ada moro-moro diare, moro-moro radang, emangnya aman. Itu namanya sakit tambahan, ya. Monggo ayo. Nah, kata-kata ini mungkin agak sulit ya diterjemahkan. Dahulukan yang baik bagi kesehatan hati dan pikiran panjenengan, karena semua kebaikan dari 3 hal itu akan membawa keberkahan untuk panjenengan. Gitu ya? Iya. Baiklah, supaya tidak kawanan tambahan, silakan bertanya dari apa yang telah saya jelaskan, sama leaflet atau kertas jelek yang panjenengan terima. Itu bisa dijadikan bacaan untuk di rumah. Silakan kalau yang mau bertanya. Iya. Siapa namanya Mas? Mas Muji. Saya Bu Ani. Ya Pak Mas. Ya apa? Kalau sarapan dia apakah boleh makan sayur mentah? Kenapa? Kalau sarapan dia apakah boleh makan sayur mentah? Apa itu? Sayuran mentah. Itu sudah tak jelaskan. Iya, maksudnya itu kan kita kan beda sama orang yang normal kan. Iya. Itu bolehnya tuh kalau setiap hari dikonsumsi itu boleh apa enggak atau gimana? Contohnya Mas Muji itu mentah itu apa yang dimaem? Kayak Kol, daun selada. Ya, Terus apa lagi? terus Timun, kemangi. Ya, kemangi. Habis itu kayak Sawi. Apakah setiap hari Mas Muji harus mengkonsumsi seperti kayak gitu-gitu? Ya, maksudnya tuh sebulan harus berapa kali kalau makan? Oh, pingin yang mas kamu lagi. Ya, jadi emas ini menyukai sayuran yang dalam kondisi mentah. Berapa kali kamu boleh mengkonsumsi dalam kondisi mentah? Gitu ya. Ya, saya jawab ya. Untuk konsumsi sayur yang mentah, di sini yang saya paparkan, asalkan betul-betul benar cara nyucinya, bersih memilah bahannya. Ojo malah sing pele sing dimakan belalang, jadi boleh sehat loh, ono insektisidane ya. Jadi tidak ada batasan saulan ping piro, tapi lebih kita anjurkan untuk mengkonsumsi bahan makanan dalam kondisi matang. Kenapa? Karena matang itu akan terpapar dengan panasnya suhu air atau uap air lek panjenengan ngukus. Dengan memberi pemanasan, maka bakteri atau ulat atau apapun yang jasad renik yang sekiranya tidak bermanfaat untuk kesehatan panjenengan mati. Kalau misalnya terpapar, itu akan membuat panjenengan jadi terganggu. Contohnya malih, mules, radang, malih mencret, maaf. Nah, itu akan membuat ceritone tambah, membuat berat badan panjenengan mudhun maneh kait munda, ya kan? Jadi apakah tidak boleh? Boleh, tapi harus diyakinkan bahwa dia harus berasal dari memilihnya, mengolahnya. Tadi kan tips keamanan pangan ya, seperti itu. Tidak usah bengok, usah ulang semisal aku Senin Kemis tak maem lalapan. Saya beritahukan panjenengan semuanya, jika mudah sekali gangguan lambung ya, gangguan pencernaan, kadang berasa mual, tidak enak di perut, kurangi konsumsi makanan yang mentah. Karena apa? Seratnya sangat tinggi dan gasnya juga masih potensial untuk masuk ke lambungnya panjenengan. Kalau matang, setidaknya serat itu sudah dilunakkan, ya, begitu. Kemudian bahaya itu organik-organik yang panjenengan tidak perso, itu bisa dihindari kalau dikukus atau direbus, ya. Jadi tidak ada batasan untuk pirang-pirang piro saulang enggak, cuma kita anjurkan panjenengan tidak mengkonsumsi dalam kondisi mentah. Kemangi Bu, dipotong kan enak. Kalau pengen boleh sekali lagi boleh.
Tapi hati-hati, begitu saja. Ada hadiah untuk Mas Mufti? Mau Mas? Ada 2 lagi kalau untuk yang bertanya. Ya, mau pilih yang kotak apa yang gepeng? Nah, ini. Ngomong ya. Silakan. Ya, apapun bentuknya, yang penting buat kenang-kenangan dari saya. Ada lagi 2 orang. Ya, silakan. Kalau keseringan makan produk kayak burger apa yang kayak kayak gitu. Bagaimana? Untuk panjenengan ya, bukan untuk orang lain ya. Masalah traktir gak apa-apa, masih begini. Kayak apa sosis. Oh gitu. Itu panjenengan sendiri apa traktir wong? Jenengan sendiri. Lek traktir wong masih bendino gak apa-apa. Jenenge iku memberi barokah ya. Lek gak awake dhewe tak ceritani. Nah, tadi sudah ada saya jelaskan bagaimana cara mengkonsumsi makanan yang benar. Salah satunya adalah kurangi bahan makanan dengan pengawet. Salah satunya adalah yang panjenengan sebut burger. Ndak ono burger seger kecuali gawe dhewe lho ya. Apa daging dibeling diprek-prek ditelangkupno. Iku suwe, maka akan mengambil burger yang pengawet, ya kan? Terus ada lagi bahan yang awetan, sosis, ya kan? Ini sebenarnya boleh, tetapi sangat tidak kita anjurkan. Bahan makanan pengawet penuh dengan bahan kimia. Jadi kita menghindarkan panjenengan menambah penyakit bawaan. Teko bahan makanan awetan mau, ya. Lebih baik gantinya apa? Panjenengan bisa ayam itu dipilih dada, dicrokot-crokot atau di blender, dibuat seperti burger sendiri, di rolade, dicampur telur, dicampur tepung panir, maka akan gelondong seperti burger dibuat sendiri. Itu yang boleh. Ribet Bu, memang kalau kita pengen sehat itu agak ribet, ya. Tapi sesekali boleh nggak dahar kebab? Nemen oleh. Karena pokoknya gede jadi bapak nggak jalur traktir tangga nih ya. Jadi kebab itu sebenarnya zat gizinya bagus, ada sayurnya, ada karbonya yang kulitnya emang ono iwae ya kan. Tempe tahunya gaduh ya begitu boleh, tetapi sesekali saja dan tidak kita anjurkan berlebihan untuk hal seperti itu. Ayo kembali ke makanan sehat ya. Sop, perkedel kentang, ambek urang goreng lebih sehat daripada panjenengan memilih burger. Nggak anggu, nggak keren, nggak kayak arek saiki. Ya sesekali keren boleh, saulan pindo, seminggu sepisan boleh. Ya, seperti itu jawabannya. Oh iya sudah kadonya sudah diantar sama Mbak Lydia. Itu ya, ada lagi satu. Saya mau tanya lagi. Ya, tapi yang belum aja dulu saya dulukan nanti panjenengan. Tenang. Monggo. Asmanipun sinten? Muhammad Rizal. Belakangnya? Mbak siapa? Krisdayanti. Iya wes, Buani ya. Monggo, Mas. Bicara. Saya mau bertanya, yang salah satu minuman yang mengandung protein yang lemak itu susu. Nah, terus bagaimana cara konsumsinya? Sedangkan kita konsumsi ARV. Itu gimana? Ada reaksi antara susu sama Baik, saya juga perlu tanya ke Dokter Kusuma. Dokter, apakah boleh ngunjuk susu ARV itu diminum biasanya dengan air putih ya Dok ya? Boleh waktunya berdekatan atau harus ada jeda ya Dok ya? Ya. Baik, itu mungkin persamaan persepsi saya dengan Dokter Kusuma sama bahwa ARV itu sebaiknya diunjuk sama air putih saja. Bagaimana kalau pingin susu? Ada jeda waktu. Dari Dokter Kusuma seperti itu. Jadi jeda waktunya seberapa? Jeda waktunya paling kira-kira 1-2 jam kira-kira. Ya. Sebenarnya itu tidak ada obat yang tidak ada makanan yang terus menetralisirkan obat itu sebenarnya nggak ada. Contohnya panjenengan mungkin dengan air kelapa gitu ya, takut dengan air kelapa. Yo saya kepingin ngombe es degan itu ngenteni beberapa jam sesudah atau sebelum ARV-nya. Ya. Jangan tinggalkan makanan yang makanan sehat itu hanya karena jenengan bingung. Karena aku mimpi ARV terus ndak di mak-mak sembarang kali. Jangan. Tetap lakukan prinsip diet atau makanan seimbang, makanan sehat, makanan rumahan, ya. Jangan kelor, jangan lali, jangan ditinggalkan, jangan lodeh, boleh. Kalau usianya di atas 50 atau 40, kurangi lemak itu aja, ya. Gitu. Gimana? Jelas? Hadiahnya Mbak Lydia tinggal 1. Saya nanya Bu, dia ada apa? Oh iya, memang habis.
monggo. Untuk mengkonsumsi obat itu gimana dulu ya? Itu kan obat kimia, Pak. Ya. Efek sampingnya kimia kan tidak bisa dicerna. Ya. Terus gimana ke tubuh kita gimana? Oh, efek obat. Apakah tidak ada komplikasi penyakit lain gitu? Monggo itu bagiannya. Karena kan benar-benar Ya. Kalau dari segi medis ya, ya. itu obat yang kata Bapak efek kimia Iya. itu minimal daripada apa yang didapat dari obat itu, kayak gitu. Lebih bermanfaat obat itu atau efek kimianya? Efek kimia itu minimal Bapak, dengan ditunjang dari daya tahan tubuh kita. Ya, bila kita jaga daya tahan tubuh kita dari fungsi ginjal, fungsi liver, Iya. terjaga dengan baik, itu akan efek kimia itu akan dinetralkan. Oke, dengan asupan makanan yang sudah dijelaskan sama ibu. Kayak gitu. Sekarang kita harus bisa mikir juga apa yang kita dapat dari obat itu, terus efek samping yang baik gimana, yang efek kimia yang baik gimana, yang semua obat memang ada efek bahan kimia, tapi kita harus lihat juga apa manfaat obat itu, lebih besar mana. Minimal Bapak ditunjang dengan daya tahan tubuh. Terima kasih. Dok, saya mau tanya juga Dok. Misalkan ya, kita kan harus puasa, terus minum obatnya itu jam 8. Nah, itu ARV-nya harus tepat jam 8 atau pas waktu sahurnya Dok? Jam 8 pagi. Ya. Itu berapa? Itu yang Yang 2 kali ya? iya, yang 2 kali. Yang pagi jam 8, yang kecil itu, terus yang 8 malamnya sama yang ini. Apa harus, saya bingung Dok ya, nanti kalau saya misalkan puasa terus sahur pas diminum takut tak sempat pakai, takut nggak efektif obatnya gitu. Tapi kan yang satunya tetap pada jam. Ya. Kalau misalkan jamnya itu juga Dok, misalnya kayak minumnya jam 3 waktu puasa itu aja Dok ya. Terus yang yang malam itu diganti pas waktu buka puasa, itu gimana? Gak boleh ya Dok? Untuk selanjutnya itu harus konsisten kayak gitu, jangan berubah lagi nanti ya. Jadi harus Karena kan permanen ya Dok ya? kita obat itu sendiri, kalau terus-terusan semau kita nanti misalkan dirubah jam segini, terus Ya. bisa nanti dirubah ke jam segini, terus balik lagi, itu akan mempengaruhi efektivitas sama resisten obat itu sendiri dalam tubuh. Terima kasih. Ada lagi sebelum ditutup acaranya? Iya tadi mau. Iya. Kita kan mau tanya ini. Cek. Dia mengurangi konsumsi makanan yang berpengaruh itu caranya gimana ya? Soalnya kan kalau anak kos itu kan biasanya makan indomie, kampung ekor, kalau anak kos kan gitu kan. Gitu. Tidak bisa kita harus nggak boleh setara setiap hari satu setiap hari. Baik, saya jawab. Mas Muji ini saya nebak ya, anak kos ya. Enggak. Loh, kok anak kos? Soalnya mau jadi anak kos. Oh, rencana. Baik, saya jawab. Mas ini betul-betul generasi sekarang ya. Nggak bisa mak itu sih tinggi kan gitu ya. Nah, sekarang nggak jawab. Yang dimaksud makanan berpengawet itu termasuk mie ya. Mie itu kalau nggak diawetkan ya nggak mungkin jadi sampai berhari-hari di toko ya. Tapi ingat Bapak Ibu, termasuk Mas Muji, makanan kita tidak hanya makanan awetan tok. Nggak ono di frozen, nggak harus itu. Panjenengan kalau misalnya ini rencananya Mas Muji mau kos ya. Jadi kalau bisa boleh memilih warung, kalau bisa malah sempat
masak ODW. Belonjo nang ijo atau nang pasar itu lebih sehat. Demi apa? Demi ketahanan tubuh kita. Ya. Panjenengan harus memikir yang terbesar adalah sing tak stabiluman. Sistem kekebalan tubuh panjenengan harus strong, harus kuat. Itu yang membuat panjenengan jadi optimis. Kalau kita hanya dilemahkan hanya karena tidak bisa memilih makanan selain yang berpengawet, emang ono opo sampai tergantung nang frozen golongan nugget-nugget. Wong ayam goreng lo enak, ayam geprek lo sewedeg. Ya kan? Mie ayam itu biasanya mie yang dicetak langsung basi besoknya. Itu lebih sehat. Kecuali sampai bisa pesen dari micin. Pakai pun sebenarnya micin dalam batas yang normal itu sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting nggak kepedesan mulai begini, diare, boleh pekoro maneh sampean. Sedangkan yang mencari perkara adalah orangnya sendiri, ya kan? Makanya tidak harus kita berpancang pada makanan yang harus selalu berpengawet. Memang stylenya jadi keren, ya. Kayak makanan sekarang kan mesti pakai yang gitu-gituan lah, mayonnaise lah, yang sausage dengan aneka rasa sembarang kalir, Korean style ya. Tidak harus. Ayo kembalikan pola pikir kita ke makanan sehat. Untuk apa? Kekebalan tubuh yang bagus. Ya, ARV bisa diserap dengan sempurna. Itu tujuan kita utama itu. Ayo tetaplah berusaha untuk sehat. Panjenengan tidak sendiri. Ada semua teman di sini dan ada semua kami yang siap membantu panjenengan. Siap untuk sehat? Siap. Baiklah, saya tutup ya. Kawan kok ya. Terima kasih atas segala perhatiannya panjenengan. Kembalilah untuk mengkonsumsi makanan yang sehat demi panjenengan sendiri dan orang-orang di sekitar panjenengan. Mohon maaf jika selama awal saya bicara sampai sekarang menyinggung panjenengan atau malah membuat panjenengan merasa bagaimana. Semuanya tidak saya sengaja. Pesan saya hanya supaya semua di sini kita sehat. Berkah. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.